Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, saya akan membahas terkait masa kejayaan Islam. Sebagaimana dikutip oleh Insinyur Soekarno, jasa merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Begitu pula Barack Obama mengutip, peradaban berhutang besar pada Islam. Maka masa kejayaan Islam terjadi sekitar 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang pertama, risalah Islam dimulai tahun 611 Masehi saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. 23 tahun perjuangan dakwah beliau, periode Mekah dan periode Madinah. Yang kedua, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin selama kurun waktu 632 sampai dengan 660 Masehi. Dan yang ketiga, dilanjutkan oleh Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi dan Daulah Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Dan yang keempat, puncak kejayaan terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu pada tahun 756 sampai dengan 785 Masehi, dan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu pada masa 786 sampai dengan 809 Masehi. Selain itu, pada masa Bani Umayyah, kekuasaan Islam makin meluas. Berdiri bangunan-bangunan pusat dakwah Islam, kemajuan Islam di berbagai bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Dan pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kemajuan Islam yang semakin maju di berbagai bidang ilmu, pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Selanjutnya, memasuki faktor internal kemajuan Islam periode Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, konsisten dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengaruh Persia penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka juga banyak berjasa dalam ilmu filsafat dan sastra. Yang ketiga, pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Dan yang keempat, gerakan terjemah. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat dan sangat berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selanjutnya, gerakan ilmiah oleh para ulama. Yang pertama,
melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu, bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka saat itu banyak bermunculan ulama tauhid, fikih, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Masih banyak. Dan selanjutnya ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi sebagai pegawai pemerintahan. Selanjutnya, perilaku mulia kajian Islam masa kejayaan. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang secara baik. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Yang ketiga, mengasah daya analisis dengan melakukan penelitian tentang berbagai permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum tahu. Dan yang kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Itulah berbagai perilaku mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya sekian dalam pertemuan Islam masa kejayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.